potensi pendapatan yang terpasang kurang lebih 220 miliar, di mana salah satu komponennya yaitu pajak dan retribusi daerah yang memang dipasang 87 miliar. Tentu besar sekali harapan dari saya sebagai ketua lembaga dan juga teman-teman bisa dimaksimalkan, tentu dengan tambahan tahun depan akan dibukanya kawasan wisata di Pantai Selangaren, tentu potensi pendapatan yang besar. Dan juga kemarin dapat bonus pemerintah kota, saya ucapkan selamat, dari lelangan pasar Banjarsari. Dari 1,2 dipasang ternyata bisa terrealisasi 5,8 ya. 5,3 ya Bu, monggo itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk program-program prioritas yang mana sudah dicanangkan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Interupsi Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota dan Wali Kota, yang saya hormati Bapak Direktur Pemerintah, yang saya hormati Bapak Pimpinan DPRD beserta anggota Pusekda serta perangkatnya. Saya akan mengusulkan sesuatu mohon bisa menjadi perhatian dari pemerintah kota, khususnya yang OPD yang menangani buka rumah atau rumah tidak layak huni, mewakili masyarakat yang sudah menerima dan yang akan menerima. Pertama, saya mengusulkan dan mohon ditindaklanjuti sistem pelaksanaannya tolong dipersingkat. Jadi setelah saya tanyakan kenapa buka rumah itu selalu dilaksanakan di akhir tahun yang kebetulan mungkin musim hujan, ini sangat mengganggu bagi rumah yang sedang dibedah, dan kebetulan bedahnya sekarang itu yang di atas. Jadi kalau hujan, ini penghuninya kelabakan mau lari kemana, barang-barangnya juga basah semua. Setelah saya tanyakan, ternyata dari proses penetapan calon penerima sampai dengan pendatangan material itu perjalanan 5 bulan. Terlalu lama bagi kota. Kata OPD yang bersangkutan itu karena menyesuaikan aturan yang ada dari pusat. Saya bantah. Untuk bedah rumahnya dari APBD, lepaskan aturan dari pusat, bikin aturan sendiri yang tidak cukup banyak memakan waktu, karena pelaporannya cukup OPD tidak sampai ke kementerian. Jadi usulan kami yang pertama, tolong prosesnya dipercepat, jangan 5 bulan. Kalau bisa lama-lamanya hanya 2 bulan sejak dari penetapan sampai dengan pelaksanaan. Yang kedua, nominal yang diterima oleh calon penerima terkait dengan apa yang sudah saya datangi, beberapa rumah yang saya lihat yang mendapatkan itu materialnya ternyata pakai standar terendah. Kalau pakai kayu blogger atau kayu tusuk itu rata-rata kayunya yang nomor 3. Bahkan ada yang akhir. Kemudian kayu remnya itu tidak ada yang lurus, bengkok semua. Itu fakta dari beberapa rumah yang saya kunjungi pada waktu itu kemarin dikerjakan, dengan alasan ini biayanya nggak cukup. Oleh karena itu, untuk 2022 kami mengusulkan tidak 10 juta per unit, itu minimal 15 juta per unit. Itu saja sebetulnya belum mencukupi, ya ada yang cukup. Tapi paling tidak ketika kita atau ketika pemerintah membantu kepada rakyatnya itu, supaya rakyatnya nggak bingung. Oleh bantuan kelihatannya senang dapat 10 juta. Setelah dilaksanakan, ini malah habisnya ada yang 12 juta, 15 juta, 20 juta. Jadi akhirnya mereka nimbul utang.
Jadi oleh bantuan tapi malah dapat hutang. Kemudian sistem pembelanjaan, tolong teknis OPD diubah. Jangan diarahkan ke satu toko material. Yang terjadi adalah beli kayu di toko cat besi. Jadi beli kayu bukan di depo toko kayu itu bukan. Entah alasannya apa, tapi itu jelas tidak logis ketika calon penerima itu tidak bisa memilih saya harus beli kayu di mana di toko kayu. Nah ini mengelak atau tidak itu realita, karena belanjanya di sebelah barat rumah saya. Gitu. Jadi pas saya ngomong nggak ngarang. Ketika saya tanya kepada si penerima bantuan, itu mengatakan, Pak, kami nggak bisa memilih tempat belanja karena sudah diarahkan ke sana. Dengan alasan, mungkin OPD punya alasan apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kemudian mengarahkan beli kayu di toko besi, itu kan wagu, ya wagu. Ya. Oleh karena itu, 3 poin itu kami mohon diperhatikan juga ditindaklanjuti tentang kita berpikirnya bahwa masyarakat yang akan kita bantu itu betul-betul orang yang tidak mampu untuk membenahi rumahnya. Ketika dapat bantuan yang tadinya nggak punya hutang malah punya hutang. Pada hari ini saya ditunjuk beberapa orang yang mendapatkan bantuan rumah karena ini hari Kamis. Mereka tidak bisa mocoki tukangnya karena uangnya habis untuk beli material. Dan itu pun belum selesai. Kalau Pemkot tidak percaya, nanti tak kasih kwitansinya, saya kasih berapa pada mereka. Jadi ini mohon hal semacam ini insya Allah bukan hanya pada saya menimpanya, para teman-teman anggota dewan yang lain ketika mendapat bedah rumah yang terjadi seperti itu. Maka sebagai wakil dari mereka, wakil rakyat, kami usulkan ini kepada pemerintah selaku pemegang kebijakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, tapi itu realita lapangan yang perlu saya sampaikan yang dirasakan oleh para penerima bantuan bedah rumah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.